Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Husnia Fauzia dari kelas 3B2 dengan NIM 210302085. Di sini saya ingin menyampaikan hasil rangkuman yang telah saya buat dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Surono selaku dosen kewirausahaan 2, yaitu dengan materi tentang identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Di sini ada 3 indikator yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada identifikasi peluang pemasaran, kedua investigasi peluang pemasaran, dan yang ketiga ada evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Teori-teori identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran ini sangat penting karena dapat membantu kita untuk mengambil keputusan dalam bisnis yang akan kita jalani. Dalam teori-teori identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran, ada 7 teori, yaitu yang pertama ada segmentasi pasar, pemahaman pelanggan, yaitu teori segmentasi pasar yang mengajarkan bahwa setiap pasar terdiri dari beragam pelanggan dengan karakteristik, preferensi, dan kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya ada penyesuaian strategi dalam teori segmentasi pasar yang mengajarkan bahwa tidak ada satu strategi yang sesuai untuk seluruh pasar. Alih-alih perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasaran mereka sesuai masing-masing segmen dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari setiap segmen. Untuk yang kedua, ada analisis persaingan atau competitive analysis. Michael Porter menyampaikan pesaing dalam industri memiliki dampak signifikan pada strategi dan kinerja bisnis. Selanjutnya, dalam konsep umum, ketika kita memahami pesaing kita dapat merencanakan strategi yang lebih efektif. Untuk teori yang ketiga, ada teori pemasaran mix atau marketing mix theory. Teori ini mencakup 4P dalam pemasaran, yaitu ada produk, price, place, dan promotion, yang membantu dalam merencana strategi pemasaran yang tepat untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Untuk teori yang keempat, ada psikografis atau psychographic segmentation. Teori ini menekankan pentingnya pemahaman pemikiran, perasaan, preferensi, dan perilaku konsumen sebagai dasar untuk membagi pasar menjadi segmen yang lebih kecil. Teori ini membantu dalam menyesuaikan pesan pemasaran dengan preferensi pelanggan. Untuk teori yang kelima, ada teori perilaku konsumen atau consumer behavior theory. Pemahaman dan analisa perilaku konsumen adalah kunci untuk merancang strategi pemasaran yang efektif dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan. Untuk teori yang keenam, ada teori keunggulan bersaing atau competitive advantage theory. Keunggulan kompetitif adalah kunci untuk keberhasilan dalam bisnis, dan perusahaan harus menciptakan atau memanfaatkan faktor-faktor yang membuat mereka menjadi lebih baik daripada pesaingnya dengan cara yang berkelanjutan. Untuk teori terakhir, ada teori nilai pelanggan atau customer value theory. Nilai pelanggan adalah faktor sentral dalam keberhasilan bisnis. Perusahaan harus fokus pada menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk membangun hubungan yang kuat, loyalitas pelanggan, dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya masuk ke dalam identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Untuk yang pertama akan dibahas yaitu ada identifikasi peluang pemasaran. Di sini ada 3 faktor dalam identifikasi peluang pemasaran. Yang pertama ada informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Dalam informasi ini dapat mencakup yang pertama ada informasi pasar komparatif, kedua kinerja pesaing, ketiga kebutuhan pelanggan, keempat persyaratan hukum dan etika, kelima saham, keenam tren dan perkembangan pasar, ketujuh pasar baru dan berkembang, kedelapan profitabilitas, dan yang terakhir ada angka penjualan. Dan dalam pemasaran dapat mencakupi yang pertama pemasaran bisnis ke bisnis, kedua pemasaran langsung, ketiga pemasaran ide, keempat pemasaran barang, kelima pemasaran sektor publik, keenam pemasaran layanan, dan yang ketujuh ada pemasaran jarak jauh. Selanjutnya yang kedua, ada potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk masuk, membentuk, atau mengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Dalam kontribusi kepada bisnis ini dapat mencakup yang pertama berpengaruh pada volume penjualan, kedua pertumbuhan, ketiga saham, dan yang keempat profitabilitas. Selanjutnya untuk yang faktor ketiga ada pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif. Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan mengembangkan atau dikembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Untuk selanjutnya, indikator yang kedua ada investigasi peluang pemasaran. Dalam investigasi peluang pemasaran ini terdapat 5 faktor yang akan dibahas. Untuk yang pertama ada peluang pemasaran, diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Untuk faktor yang kedua ada hasil evaluasi peluang, diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Dan evaluasi peluang ini dapat meliputi yang pertama, dimensional dari produk dan daya tarik penampilannya. Yang kedua, fleksibilitas, seperti memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Untuk yang ketiga, ada daya tahan baku produk. Untuk yang keempat, bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal. Untuk yang kelima, ada keamanan produk, yaitu tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasi normal. Untuk yang keenam, daya guna yang bisa diterima. Ketujuh, kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah. Kedelapan, ada standarisasi
Untuk yang ke-9 ada kemudahan untuk produksi dan diproses, dan yang terakhir ke-10 ada kemudahan untuk ditangani. Untuk selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Faktor eksternal di sini dapat meliputi yang pertama kode praktik, kedua kebijakan dan pedoman, ketiga peraturan, dan yang keempat undang-undang yang relevan. Selanjutnya, faktor yang keempat ada kemungkinan strategi pesaing potensial. Jadi, identifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Untuk yang terakhir, faktor kelima ada ranking peluang pemasaran. Dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Selanjutnya untuk indikator yang ketiga atau indikator terakhir, yaitu mengevaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini. Di sini ada 5 faktor. Untuk yang pertama, perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Kedua, perubahan organisasi, yaitu untuk layanan bisnis, untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Untuk yang ketiga, ada perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Kebutuhan sumber daya di sini meliputi yang pertama staf tambahan, kedua biaya distribusi, ketiga peralatan, keempat biaya produksi, kelima biaya promosi, keenam penelitian dan pengembangan, ketujuh retooling, dan yang terakhir pelatihan staf. Untuk selanjutnya faktor yang keempat ada komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Pemangku kepentingan utama atau stakeholder kunci dapat meliputi yang pertama jajaran direktur, kedua staf keuangan, ketiga ada staf sumber daya manusia, keempat manajer, kelima tenaga pemasaran, keenam pemilik, ketujuh staf produksi, dan yang terakhir pengawas. Dan untuk faktor yang kelima ada dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Sekian rangkuman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.